Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga sehingga pada malam ini kita bisa hadir di masjid kita untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Semoga ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, dan ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, serta para pejuang Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami para remaja Islam Masjid Al-Muhajirin mewakili pengurus DKM akan menyampaikan beberapa informasi berikut. Yang pertama, perolehan kotak infak tarawih semalam sebesar Rp400.000. Jadi total infak sampai dengan kegiatan tarawih tadi malam dan sholat subuh tadi pagi sebesar Rp19.960.000. Semoga infak Bapak dan Ibu dan teman-teman jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan dan keluasan rezeki sehingga dapat ikut berinfak harta kita. Yang kedua kami informasikan bahwa yang akan menyampaikan khutbah dan menjadi imam sholat tarawih pada malam hari ini adalah yang ceramah adalah Kapanda Imam Lutfi Fatur Rahman, dan yang imamnya adalah Ustadz Munawir MA. Kepada para jamaah dan khususnya pada teman-teman dan adik-adik agar dapat menjaga ketenangan selama khutbah dan sholat tarawih berlangsung, marilah kita dengarkan dan simak dengan seksama khutbah yang disampaikan oleh Kapanda Imam Lutfi Fatur Rahman. Dan selanjutnya kita ikuti dengan khusyuk sholat tarawih bersama beliau. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kapanda Imam Lutfi Fatur Rahman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah dari kesekian nikmatnya tersebut kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati manisnya bulan puasa Ramadan. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan
menunaikan salah satu kewajiban, yaitu sholat isya, dan sudah dilaksanakan, dan insya Allah akan dilaksanakan juga sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita selaku umatnya, agar bisa terus mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sidang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa sepasang kata atau beberapa pesan yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara kita membangun kedaulatan umat melalui aspek ekonomi dan politik. Bapak dan Ibu sekalian, di era globalisasi sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin menggeser sikap dan kepribadian kita selaku umat Indonesia, umat Islam Indonesia terutama, yang terkenal dengan budaya ketimuran, santun, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi masalah untuk di kemudian hari, bagaimana kita mempersiapkan generasi kita yang tetap mencontoh Rasulullah SAW dan senantiasa bisa menjawab perkembangan zaman yang semakin tidak bisa dibendung seperti sekarang. Setidaknya saya mencatat ada dua prinsip penting yang bisa kita terapkan baik di bumi mentari ini, dan pesan itu mungkin bisa kita ajak juga pada tetangga-tetangga kita maupun rekan-rekan kita di kantor dan teman-teman di sekolah untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Ini akan kita bedah satu persatu. Aspek ekonomi yang pertama adalah mengembangkan UMKM di sekitar kita. Bapak dan Ibu sekalian, di era globalisasi seperti sekarang, banyak sekali praktik-praktik pasar bebas dan kapitalisme yang merajai di negara kita, dan akhirnya mematikan ekonomi umat yang sedemikian banyak di negara kita. Oleh sebab itu, marilah kita secara berjamaah, Bapak dan Ibu, meningkatkan UMKM yang ada di sekitar kita. Seperti contoh misalnya, di bumi mentari ini, mulai dari RT 1 sampai dengan RT 4, kita lihat ya kanan kiri siapa di tetangga kita yang buka usaha warung misalnya. Kita lihat misalnya siapa tetangga kita yang melayani jasa-jasa, perbaikan servis dan lain sebagainya. Yuk, sama-sama kita tumbuhkan, kita kembangkan ekonomi umat tersebut, sehingga yang terjalin adalah bukan sekedar silaturahim yang kita harapkan, tetapi kita berhusnuzon. Ketika kita mengembangkan ekonomi umat itu, ada kelebihan harta yang dimiliki oleh tetangga kita yang akhirnya bakal menambah sedekahnya di masjid ini. Mari sama-sama kita tingkatkan UMKM di sekitar kita. Contoh lainnya, misalnya dari RT 1 sampai dengan RT 4 ada yang terkenal dengan masakan gulenya, gitu kan? Misalnya ada masakan gulai atau soto, misalnya kita lapar, ya udah kita pesan, daripada kita pesan online gitu kan, kita pesan tetangga kita. Terus yang lebih lagi, misalnya kita mengadakan hajat, ya, misalnya putra putri kita ingin nikah, ya lebih baik diselenggarakan di sini gitu, diselenggarakan di sini dan melibatkan ibu-ibu PKK. Ini tentunya bakal meningkatkan ekonomi umat sehingga kita bisa lebih mandiri. Selain itu, selain UMKM, adalah investasi. Nah, investasi ini saya bagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama investasi di bidang keuangan, yang kedua di bidang pendidikan, kemudian yang ketiga adalah investasi di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama investasi di bidang keuangan. Bapak dan Ibu, salah satu investasi yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan adalah kita mengkonversikan pendapatan kita menjadi emas. Dalam tatanan tertinggi barang berharga itu, mungkin Bapak-Bapak sudah mengetahui ya, berlian memuncaki barang berharga yang paling tinggi nilai jual maupun nilai beli.
Tetapi karena berlian ini tergolong benda yang sangat mahal gitu ya, dan langka, ya kita tidak sanggup untuk menjangkaunya. Makanya kita ambil jalan tengah, yaitu kita menginvestasikannya dalam bentuk emas. Selain emas ini mudah untuk kita jangkau harga nilai jual maupun nilai belinya, emas ini juga disyariatkan oleh agama kita agar kita simpan. Kalau dalam Al-Quran itu kan dinar dan dirham ya, istilah emas dan perak. Yuk sama-sama kita investasikan sebagian pendapatan kita. Jadi bagi bapak dan ibu yang mungkin sudah memiliki pendapatan yang stabil ya. Stabil itu dalam artian 3 kebutuhan pokok mendasar sudah terpenuhi, yaitu sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi, dan dari pendapatan tersebut ada sisa yang biasa Bapak Ibu tabung atau biasa disimpan juga untuk dana darurat. Alangkah baiknya dana darurat itu maupun tabungan sebagian kita sisihkan untuk kita konversikan menjadi emas. Karena ini juga senada dengan laporan beberapa menteri keuangan dan ahli-ahli ekonomi dunia bahwa tidak ada satu mata uang di dunia pun yang akan stabil, dan emas ini merupakan hal yang stabil. Selanjutnya adalah investasi di bidang pendidikan. Ini merupakan renungan bagi saya sendiri, dan saya juga mengajak pada Bapak dan Ibu, yuk sama-sama kita bekerja lebih keras lagi agar kita bisa membiayai putra-putri kita untuk mengenyam pendidikan terbaik di sekolahnya. Pendidikan yang berlandaskan agama dan internasional itu menjadi poin penting yang harus kita siapkan untuk putra-putri kita, sehingga kita tidak kalah bersaing Bapak Ibu di era global sekarang. Ya, banyak sekali persaingan global yang menuntut anak-anak kita itu lebih kreatif lagi. Maka dari itu, yuk sama-sama kita bekerja lebih keras sebagai kepala rumah tangga, dan ibu-ibunya mempersiapkan putra-putrinya untuk dididik di rumah sehingga mampu bersaing dengan elit global yang semakin lama semakin banyak di Indonesia. Selanjutnya adalah investasi di bidang ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu, mungkin mayoritas masyarakat Indonesia ini bermazhab Imam Syafi'i. Tetapi berapa banyak dari kita yang punya kitab utuh dari Imam Syafi'i itu sehingga kita bisa mempunyai pegangan ketika kita di tengah perjalanan hidup ini mengalami pertanyaan-pertanyaan seputar fikih dan permasalahan lainnya. Itu tidak banyak kita memiliki kitab Imam Syafi'i secara penuh. Bukan hanya Imam Syafi'i saja, tetapi kitab-kitab lain yang mungkin menjawab persoalan-persoalan hukum tentang Islam. Mungkin ibu bapak sudah dipermudah ya oleh kemajuan teknologi ini melalui Google dan lain sebagainya. Tetapi di tengah kemudahan itu belum tentu menjawab segala permasalahan yang ada. Seperti contoh, saya pernah membandingkan, saya searching pernah, rukun Islam dan rukun iman itu kadang ada 2 pendapat yang berbeda Bapak Ibu. Rukun Islam pernah ada yang bilang, kan rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian ada situs yang menjawab bahwa puasa itu ditaruh di nomor 3. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Ketika misalnya ada anak kita yang sedang ujian gitu di rumah, ketika nggak punya kitab khusus gitu ya untuk menjawab syahadat itu, kemudian menjadikan Google itu sebagai sumber rujukan utama, ya tentu menjadi tersesat gitu ya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama menginvestasikan dalam bentuk buku, jadi kita punya pegangan agar kita bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada kelak. Selanjutnya tentang perbankan. Bapak dan Ibu, saya mengajak agar kita senantiasa gemar untuk menabung di bank-bank syariah. Memang kita sangat sulit untuk terhindar dari bank konvensional, tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita berniat ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala, kita menyimpan uang kita di bank-bank syariah.
Mungkin masalah utama yang mungkin sering terjadi karena kita tidak ingin menabung di bank syariah itu karena bank syariah itu tidak banyak aksesnya, tidak banyak ATM-nya yang tersedia di setiap sudut kota. Kemudian bank syariah fungsinya itu sangat terbatas karena tidak bisa membayar. Misalnya Bapak Ibu suka keluar kota menggunakan e-tol itu tidak bisa menggunakan bank syariah. Nah ini dilematis juga ya ketika di saat kita ingin bank syariah itu menghadirkan kemudahan, tetapi kita sendiri enggan untuk menabungnya di sana. Maka dari itu sama-sama yuk kita secara berjamaah, taruhlah warga Bumi Mentari ini berjumlah 300 orang. Dari 300 orang yang itu kemudian mengajak lagi teman kita di kantor misalnya, dan Bapak Ibu punya anak dan anaknya tersebut mengajak lagi kepada teman-temannya untuk menabung di bank syariah. Bayangkan Bumi Mentari dan sekitarnya punya berapa nasabah baru di bank syariah, sehingga ekonomi umat ini akan jalan, pengelolaan uang akan berjalan secara syariah. Ya, apakah Bapak Ibu tidak ingin ketika kita mengkredit rumah akadnya adalah akad syariah? Tentu ini harapan kita semua. Kemudian misalnya ingin mencicil motor, mobil, tentu kita ingin akadnya adalah akad syariah. Maka dari itu ini merupakan tugas besar kita. Mulai dari sekarang yuk kita pelan-pelan untuk mengembangkan bank-bank syariah yang ada. Yang kedua adalah dan terakhir aspek politik. Nah, ketika ekonomi ini kita bangun dari bawah, dari misalnya pengembangan UMKM, kemudian investasi emas, pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan kita juga menaruh dana-dana kita di bank-bank syariah, kemudian politik juga sangat menentukan di sini. Mari sama-sama kita bisa menjadi pemimpin di negeri kita sendiri. Kalau misalnya di negara kita itu kan banyak jabatan-jabatan strategis yang bisa ditempati, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, kemudian sampai paling bawah RT dan RW, kelurahan. Mari sama-sama jika kita mempunyai kesempatan itu, kita maju dalam kontestasi tersebut dan kita membuat regulasi-regulasi untuk umat. Jika memang itu tidak dimungkinkan kita untuk menduduki kursi-kursi jabatan strategis tersebut, layaknya kita berpartisipasi aktif dalam pemilu. Kalau misalnya saya mengutip, kalau kata Agim ya, demokrasi yang ada di sini adalah, mohon maaf ya, demokrasi dajjal gitu, kalau kata Agim. Kenapa dibilang seperti itu? Karena suara Bapak Ibu nih yang mukmin di sini itu kedudukannya sama dengan suara preman-preman pasar gitu. Orang-orang liberal di sana itu sama kedudukannya suaranya dengan Bapak Ibu yang hadir di Masjid Taklim ini, kemudian yang senantiasa sholat subuh, mendengarkan tausiah, itu kedudukan suaranya sama. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin memutuskan untuk golput, bayangkan, dan mereka tidak memutuskan untuk golput dan mereka memilih, akhirnya naiklah pemimpin-pemimpin sesuai kehendak mereka gitu, yang tidak berdasarkan pada ketauhidan kepada Allah dan tidak didasarkan pada intelektual yang baik. Maka dari itu peran aktif kita sebagai umat Islam yang sangat maju ini sangat diharapkan dalam menentukan jalannya politik. Tidak usah takut ketika mungkin kita ingin mengangkat pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C dan D. Dikhawatirkan akan membentuk misalnya tatanan khalifah gitu. Tidak perlu takut Bapak Ibu. Kan sekarang zamannya teknologi, kita bisa meng-cross check lebih jauh hal itu. Dan pemimpin muslim pasti bisa menembus dimensi kebijakan yang mungkin akan berguna bagi bukan umat Islam tetapi umat agama lain. Seperti contoh misalnya begini. Misalnya Bapak Ibu pergi ke suatu pusat perbelanjaan ya, di mall yang besar. Itu kan setiap usaha yang dibangun atas persetujuan pejabat setempat. Taruhlah misalnya di provinsi ya gubernur, ada izin mendirikan bangunan di situ, ada izin mendirikan usaha di situ. Nah, jika pemimpinnya ini tahu paham akan aturan-aturan yang bakal bermanfaat untuk umat Islam dan umat lain, dia akan menerapkan aturan itu. Contohnya, misalnya menyediakan ruangan khusus bagi ibu menyusui. Nah, ini kan dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan secara teknis hal semacam itu.
Tetapi jika misalnya kita memilih pemimpin yang mengerti, ya, cakrawala terbuka, batinnya juga bersih, pasti bisa membuat kebijakan-kebijakan Islami yang bisa berguna bagi umat-umat lain. Contoh lain misalnya, semoga saya tidak salah kutip ya Bapak Ibu, dan mungkin informasinya juga belum berubah. Di Padang itu, Sumatera Barat, tidak ditemukan satupun Alfamart dan Indomaret. Ini menjadi penting ya Bapak Ibu, ketika pemimpin di sana itu memutuskan untuk tidak mengizinkan brand-brand luar itu berdiri di situ, dan akhirnya ekonomi umat berjalan. Nah, ini kan membutuhkan keberanian tingkat tinggi sebagai umat Islam, dan akhirnya Padang maju sekali. Kalau menurut saya bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain. Maka dari itu yuk sama-sama kita berpartisipasi aktif dalam politik agar pemimpin-pemimpin kita bisa memberikan kemaslahatan bagi umat, bukan hanya umat Islam tetapi umat agama lain, dan umat agama lain akan kagum dengan umat Islam karena gotong royong dan semangatnya itu mempengaruhi kebijakan negara agar negara ini menjadi lebih baik. Itu saja mungkin kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bumi mentari ini kita bisa menciptakan kedaulatan umat. Kalau bisa dalam Al-Quran itu umat dan wasaton, umat pertengahan. Dan tadi saya juga mengutip Quran Surat Al-Maidah tentang menyeru pada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Yuk sama-sama kita berdakwah juga, tidak harus kita mendengar yang baik-baik saja. Dalam arti begini, dakwah yang menyeru kepada kebaikan itu sangat mudah diterima oleh kita. Tetapi ketika kita mendengar ustadz yang mungkin mengajak untuk kita mencegah perbuatan munkar, itu sulit untuk diterima. Misalnya ada ulama yang menyuruh kepada anak buahnya gitu ya, untuk menyita miras di lingkungan setempat gitu. Kemudian aparat dengan segala daya upayanya dan media memblowupnya, ini radikal nih gitu kan. Masa sekelas ormas gitu, sekelas ormas punya wewenang gitu kan, apa punya wewenang gitu mensita miras tersebut. Ya kalau misalnya kita bicara dalam konteks hukum mungkin ada benarnya, tetapi kita sebagai umat yang berintelektual tinggi, terutama di Masjid Al-Muhajirin ini, kita memandang bukan seperti itu. Ketika mencegah kemungkaran, hukum juga akan kalah, karena hukum sejatinya itu adalah hukum buatan manusia. Hukum Allah lah yang harus kita tegakkan. Maka dari itu yuk sama-sama kita renungkan banyak hal yang ada di Indonesia ini, ya. Sama-sama kita bentuk dari UMKM tadi, kemudian investasi, selanjutnya adalah menaruh uang di bank-bank syariah, kemudian kita berperan aktif dalam politik, menjadikan kita umatan wasaton. Nasrun minallah wa fatun qarib, dun wal qulami wa maisrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.